Shalom. Salam dalam kasih Kristus. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kita semua boleh menikmati kasih karunia-Nya yang berkelimpahan dalam hidup ini. Karena itu mari kita datang dengan membawa ucapan syukur, dan kita juga mau nyatakan iman pengharapan kita bahwa di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada mujizat, di dalam Dia ada kuasa, di dalam Dia ada kuasa Tuhan yang tak terbatas buat kita semua. Ada amin? Puji nama Tuhan. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk bersatu sejenak. Kita mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang subur untuk Tuhan olah pada pagi hari ini, di sepanjang ibadah pagi hari ini. Kau nyata di sini.
terjadi. Orang-orang yang datang dan lapar haus akan Engkau akan menikmati kesukaan yang dari surga, akan dilimpahi dengan kemenangan dan kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih dari segala masalah dalam hidup kami. Di tempat ini Engkau yang berkuasa, di tempat ini Engkau yang berkuasa lebih dari segalanya. Karena itu Tuhan, kami memandang setiap kuasa dan obat yang Engkau ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirat Tuhan nyata pada pagi hari ini melawan kami. Dan kami semua jemaat Tuhan, kami siap memberi pujian yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh sukacita, katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita kemenangan? Mari kita memuji Tuhan. Kita mau berkatakan namanya Yesus, namanya yang ajaib, nama yang perkasa di atas segala namanya. Yes. Sama-sama kita katakan namanya Yesus. Nama Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Guru batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, batu kekal, haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama adalah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah. Haleluya. Nama di atas bebaskanku segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas
dalam setiap perkara. Mungkin kita mengalami kegentaran, tetapi satu hal yang perlu kita selalu ingat, bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka firman-Nya itu mengandung kuasa. Firman-Nya mengandung kuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Firman-Nya berkuasa untuk menjamah kehidupan kita, karena firman-Nya itu adalah firman yang hidup. Dan mari kita melekatkan hati kepada Tuhan, kepada firman-firman-Nya yang membawa kita kepada kemenangan. Biarlah kita semakin percaya bahwa nama Yesus nama yang ajaib, dan firman-Nya tidak pernah gagal. Kuasa-Mu
Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi kekuatan, dan Engkau yang memberi kekuatan terhadap setiap kami yang lemah. Mengucap syukur buat hari ini, beri kami kekuatan untuk dapat menikmati dan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati setiap umat Tuhan hari ini yang beribadah. Kiranya berkat Tuhan yang selalu baru tercurah dalam kehidupan umat-Mu. Diperintahkan hari lepas hari di sepanjang minggu ini. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu punya komitmen, yang punya integritas, yang selalu memegang apa yang sudah Engkau perkatakan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan pastikan bahwa Bapak, Ibu, dan saudara adalah orang-orang yang masih berpegang teguh pada pengharapan yang ada di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang sukacita dalam melayani Tuhan. Katakan sukacita. 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 Shalom. Haleluya. Ya, yang punya nama ya merasa bahwa dirinya dipanggil. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu adil adanya. Amin. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Amin. Tuhan itu maha tahu. Amin. Yang kita percaya, yang kita kenal dengan satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan adalah iman yang meluapkan kebahagiaan. Kata meluapkan itu ada sesuatu yang keluar, ada sesuatu yang tampak, ada sesuatu yang bergejolak, ada yang sesuatu yang kelihatan nyata. Jadi iman yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus adalah iman yang meluapkan kebahagiaan. Katakan kebahagiaan. Jadi orang yang mempercayai Tuhan Yesus, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, dia mengalami damai sejahtera. Kalau belum mengalami sejahtera, itu artinya apa? Belum merasakan perjumpaan secara pribadi di dalam Tuhan. Baru dari kata orang saja aku mengenal engkau, seperti kata Ayub pada awal-awal di pasal-pasal pertama sampai pasal 41. Baru sadar di pasal yang terakhir, pasal 42, Ayub berkata bahwa hari ini aku mengenal engkau. Ya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan membuat kehidupan kita mengalami yang namanya kebahagiaan. Kenapa? Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus memiliki damai sejahtera. Oleh sebab itu, apa yang menjadi dasar kita melayani Tuhan, yang kemarin minggu yang lalu, bahwa
kita melayani Tuhan itu dengan hati, ya, dengan senang hati. Dan hari ini kita akan melihat bahwa ada sukacita dalam melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Itu yang namanya empati, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Empati dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Kalau ada orang yang sedang bersukacita, kita ikut merasakan dengan sukacitanya. Kalau ada orang menangis, kita ikut merasakan apa yang menjadi tangisannya. Jangan dibolak-balik. Bersukacita karena ada orang yang menangis. Menangis ketika ada orang yang bersukacita, itu namanya semos-semos. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tapi Alkitab mengatakan bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jadi kita ketika bisa duduk bersama dengan seseorang, ketika orang itu sedang bersukacita, jangan membuat sukacitanya itu menjadi kabur. Jangan membuat sukacitanya itu menjadi luntur. Ketika melihat kita, ketika dia bersukacita, justru kita sedang bermuram durja. Tapi ketika kita melihat seseorang yang kita dampingi itu sedang menangis, ya, kita juga merasakan bagaimana apa yang ia rasakan, betapa dalam hatinya itu penuh dengan kesedihan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, apa perbedaan penting antara uang dan waktu? Apa yang menjadi perbedaan penting antara uang dan waktu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kalau Bapak Ibu punya dompet yang biasa diisi dengan uang, atau yang hanya ada kartu-kartu saja, ya, Bapak Ibu bisa memastikan berapa jumlah, ya, uang yang ada di dompet saudara. Bapak Ibu bisa memastikan, mengecek berapa jumlah uang yang ada atau saldo yang ada di rekening saudara. Bisa dicek. Tapi Bapak Ibu dan saudara, apakah Bapak Ibu saudara punya kemampuan untuk mengecek berapa sisa waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Apakah kita masih punya waktu 5 tahun ke depan? Apakah kita masih punya waktu 10 tahun ke depan? Oh, sepertinya saya sehat-sehat saja. Oh, sepertinya saya masih muda, ya. Oh, sepertinya sedang baik-baik saja. Tapi kita tidak bisa memberikan, ya, alasan yang pasti kita punya sisa waktu sekian lama, sekian tahun. Berbeda dengan apa yang kita miliki hari ini. Uang yang saudara miliki, saudara punya kesempatan untuk melihat saldonya, sisanya berapa, ya. Anda selalu tahu berapa sisa uang yang Anda miliki, tetapi Anda tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang Anda miliki. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau merenungkan kembali sisa waktu yang kita punya itu mau kita buat apa? Ya mungkin bagi kebanyakan orang atau bagi anak muda, saya sih masih lama, ya. Saya sih masih lama. Umur baru 20 tahun, umur baru 19 tahun, umur baru 30 tahun, masih lama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kedaulatan Tuhan itu tidak bisa terbantahkan.
Kematian itu bisa menjemput siapa saja berapapun umurnya. Ya, ada yang tua, ada yang sedang, dan bahkan ada yang masih anak-anak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama merenungkan apa arti hidup ini. Jadi, apa arti hidup? Ini hasil diskusi, hasil percakapan saya dengan seseorang. Ketika mempertanyakan apa itu hidup. Karena waktu yang tinggal sisa, kita tidak tahu berapa jumlah tahun yang kita akan jalani. Mau dibuat apa? Sementara kita harus tahu bahwa apa arti hidup ini. Biasanya untuk sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Jadi kalau kesempatan itu masih diberikan, hari ini kita bisa berkata puji Tuhan bahwa hari ini aku masih bisa beribadah. Hari ini saya masih bisa makan dengan enaknya, tanpa ada gangguan asam lambung, tanpa ada gangguan asam urat, ya kan? Tanpa ada gangguan kolesterol, makan, ya, tanpa ada pantangan, ya. Kesempatan. Apa arti hidup? Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Hidup itu adalah dari Dia. Kehidupan kita adalah dari Dia. Dia siapa? Dia Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Jangan malu memperkatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, ya. Dan oleh Dia, dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Ya. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Ini bukan koperasi, ya. Ya, bukan koperasi simpan pinjam, ya. Dari anggota untuk anggota, ya, oleh anggota dan untuk anggota. Nah, itu bukan koperasi. Ya, kalau koperasi itu sifatnya ada iuran wajib dan iuran sukarela. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita mempersamakan segala sesuatu dalam kehidupan kita seperti hukum koperasi, kita sudah iuran wajib apa, sudah iuran sukarela apa, sehingga kita menuntut semuanya untuk saya. Ya kan? Kalau anggota koperasi punya kewajiban, ya, ada iuran sukarela dan iuran wajib, dan dia bisa menuntut hak bahwa saya punya hak di saham itu. Tapi ketika kita mempertanyakan hidup kita, apakah hak kita dalam hidup kita? Sementara Alkitab menyatakan bahwa hidup kita itu dari Dia. Dari Dia. Yang invest siapa? Yang investasi siapa? Tuhan. Ya. Yang melakukan, yang menabur siapa? Tuhan. Oleh Dia. Sudah dari Dia, dikerjakan oleh Dia, ya, dan kepada Dia, kepada Tuhan. Jadi hidup kita seluruhnya itu fokusnya sesungguhnya yang menyadari kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita itu hanya kecipratan, Bapak Ibu. Ya, kecipratan kemuliaan Tuhan, segambar dan serupa dengan Dia yang menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Duplikatnya, gambarannya. Makanya orang yang percaya kepada Kristus, kehidupannya akan
menuju kesempurnaan untuk menyerupai Dia sampai face to face. Tuhan datang yang kedua kali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita harus sadar mengapa kita bisa merasakan sukacita dalam melayani Tuhan. Kita akan melihat hal ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum melihat ke kanan dan ke kiri, tanya ke diri sendiri apa yang sedang kamu cari dalam hidup ini. Sebelum melihat ke kanan dan ke kiri, mempertanyakan orang lain, sebenarnya, ya kan? Sebenarnya, itu putus. Yang harus terjadi, tanya ke diri sendiri apa yang sedang kita cari, apa yang sedang saya cari dalam hidup ini. Hidup ini hanya sementara. Saya kemarin mencari-cari lagu yang syairnya seperti itu, ketemu. Itu lagu yang sangat lama yang dinyanyikan oleh Waido. Bahwa kehidupan ini hanya sementara. Sementara kehidupan kita adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, jangan melihat ke kanan dan ke kiri orang lain mau melakukan apa, tapi terlebih dahulu tanya ke diri sendiri, apa yang sedang saya cari? Ya, apakah kita hidup? Yang kita cari hanya materi. Bagaimana supaya hidup ikut Tuhan, menjadi kaya raya, ya, sehat walafiat sampai pada akhirnya, ya kan? Ya, mati masuk surga. Ya, itu mimpi yang indah. Mimpi yang indah. Sepertinya mimpi yang indah itu tidak ada masalah, tidak ada goncangan, tidak ada tantangan, ya kan? Semuanya kalau ikut Tuhan itu harusnya nyaman, ya, harusnya aman. Tapi faktanya kehidupan kita mengalami hal yang tidak aman dan hal yang tidak nyaman. Karena yang ada di dunia ini adalah ketidakpastian. Yang pasti itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jika kita hari ini sadar kita hidup mencari apa, ya, maka kita dapat merasakan sukacita dalam melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini ayat 3 Yohanes 1 ayat yang ketiga ditulis oleh Rasul Yohanes yang mengatakan demikian. Sebab aku sangat bersukacita. Rasul Yohanes pada waktu itu ada di Pulau Patmos, ya, ketika dia mengirim surat, ya, dalam 3 Yohanes ini dia ditujukan kepada anak rohaninya yang bernama Gaius. Di sini ada yang namanya Gaius, Jayus ya, ada ya. Gaius namanya, ya, yang ada di Asia Kecil yang melayani di sebuah jemaat lokal. Ya kan? Di sini Rasul Yohanes merasakan ada sukacita dalam melayani Tuhan, sebab ia berkata dalam suratnya secara pribadi kepada seorang yang bernama Gaius, seorang pelayan di sebuah gereja di Asia Kecil. Dia berkata, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Rasul Yohanes merasa ada sukacita yang meluap. Alasannya kenapa? Karena anak rohaninya, anak rohani yang ia layani, ya kan, dia mendengar kabar baik bahwa orang yang pernah dia layani itu tetap hidup dalam kebenaran. Berbeda dengan kesaksian, ya.
Ada seorang pendeta, hamba Tuhan yang punya kesaksian. Ketika melayani awal-awal itu baru sedikit jemaatnya. Tapi ketika selang 20 tahun, jemaatnya yang tadinya cuma 50 menjadi 2.000 jiwa, 2.000 orang. Wow, hebat, keren. Ya. Berapa kali lipat? 50 menjadi 2.000 selama 20 tahun. Berkali-kali lipat. Males ngitungnya. Ya kan? Dia dengan semangatnya menceritakan bahwa puji Tuhan, bahwa gerejanya berkembang, bertumbuh dengan besar. Tapi tidak pernah diceritakan itu jemaat dari orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, atau dari gereja tetangga pindah ke gerejanya. Itu tidak pernah diceritakan. Yang dia ceritakan dari 50 menjadi 2.000. Wah, hebat. Ya, hebatnya di mana? Apakah ini salah? Tidak salah juga. Ya, karena tempat penampungan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau bisa dengan segala cara, ya, bagaimana ya orang-orang yang ia jumpai itu mengikuti dia, ya, diikat begitu rupa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sukacita dalam melayani Tuhan bukan berapa jumlah yang ada, walaupun itu ada benarnya. Tapi kalau cuma perpindahan dari gereja tetangga pindah ke gereja kita, gereja tetangga pendetanya bisa sakit hati, ya, bisa pahit hatinya. Kenapa bro? Jemaatku pindah, tempatmu gak bilang-bilang, ya. Cuma sementara kok bro, tapi kalau betah ya selamanya. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi berbeda dengan kesaksian Rasul Yohanes ketika ia ada di Pulau Patmos. Dia mendengar kabar tentang seorang anak rohaninya yang bernama Gaius yang melayani sebagai majelis jemaat, ya kan, di gereja lokal di Asia Kecil, bahwa Gaius tetap melayani Tuhan, tetap setia, tetap mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena pada waktu itu, pada zaman itu, ya, Gaius sedang diserang tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Dan di antara mereka muncul antikristus, muncul pengajar-pengajar sesat di antara mereka. Jadi antikristus itu ada di luar gereja atau ada di dalam gereja. Ya. Antikristus itu ada di luar gereja atau ada di dalam gereja. Yang pasti antikristus itu ada di dalam gereja. Jadi orang-orang yang tadinya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan dia mengabarkan, menyebarkan, mengajarkan kepada orang-orang saudara-saudara seiman yang lain, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu tidak datang sebagai manusia. Padahal kalau Yesus datang sebagai manusia itu menggambarkan bahwa Allah yang tidak kelihatan, Bapa yang kekal itu datang ke dunia ini dengan menjadi manusia.
Allah yang roh datang sebagai manusia, yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Antikristus mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini sedang rame-ramenya di dunia per-YouTubean bahwa ada seorang hamba Tuhan, pendeta besar, yang mengajarkan bahwa dalam satu sesi seminarnya itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Yang menjadi Juru Selamat itu adalah Bapak Yahweh. Sudah mulai Bapak Yahweh. Jadi kalau sudah mulai menyebut-nyebut bahasa Ibrani Bapak Yahweh, ya, bahkan ada yang tidak percaya terhadap Bapa yang kekal juga ada. Dan ini lagi rame-rame, ketika sudah rame Bapak Ibu memberikan klarifikasi. Jangan dipotong-potong dong khotbahnya. Ya kan? Khotbah 2 jam. Bahkan ada khotbah sampai 4 jam. Bapak Ibu bisa bertahan 2 jam khotbah? Haleluya. Ya. Ini 2 jam sampai 4 jam dia khotbah. Dan intinya dia menjelaskan bahwa buku saya yang lama, Kristologi itu harus ditarik dari peredaran. Buku saya yang lama yang Tritunggal itu ditarik dari peredaran karena harus dibongkar ulang. Artinya pengajaran yang sudah diajarkan dahulu itu dianggap salah dan hari ini yang benar. Nah, itu sibuk mengklarifikasi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetaplah percaya, berpegang teguh pada kebenaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Oke. Sukacita dalam melayani Tuhan yang dirasakan oleh Rasul Yohanes, sebab aku sangat bersukacita. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kabar orang yang pernah kita layani, kemana dia sekarang? Oh, dia sudah ke seberang. Sedih. Dibandingkan 10 orang yang ada di dekat kita, yang ada bersama-sama dengan kita, ketika mendengar satu orang yang pernah kita layani, yang dulu pernah aktif dalam pelayanan dan ibadah, tapi ketika hari ini mendengar dia sudah ada di kandang sebelah, sedih. Tapi ketika kita mendengar orang yang kita layani dahulu itu, wah, dia semakin getol dalam pelayanannya walaupun ada banyak tantangan dan rintangan, masih setia sampai hari ini. Kita bisa berkata, aku sangat bersukacita. Ya, mendengar kabar baik, orang tetap setia dalam iman itu sangat membuat hati kita berbunga-bunga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk sebuah tujuan, arah lebih penting daripada kecepatan. Mungkin kita dianggap sepertinya lelet kayak bekicot, ya kan? Nggak sampai kok, nggak segera bertindak ya. Sepertinya dianggap lelet, lemot, lelah, ya, apalagi itu temennya, ya. Untuk sebuah tujuan, arah lebih penting daripada kecepatan. Tapi slogan, ya, kalau bisa lebih cepat lebih baik, ya. Tapi permasalahannya, tujuannya jelas enggak, supaya kecepatan itu bisa ditingkatkan, ya. Tapi tentukan tujuan yang jelas. Hidup kita itu apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kita akan sangat bersukacita apabila kita menemukan seseorang anggota jemaat gereja hidup dalam kebenaran. Ini jauh lebih menggembirakan daripada yang hanya bikin panas
tempat duduk. Ya kan? Datang 3D. Datang, duduk, ya, ujung-ujungnya duit, diam, ya, itu slogan lama, ya. Tapi kita jauh lebih bersuka cita ketika menemukan seseorang yang hidup dalam kebenaran, iman yang berpegang teguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi setiap orang, kita orang Kristen itu diberi kapasitas kemampuan untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain di dunia luar sana. Bukan tanggung jawab, itu yang bisa menjelaskan hanya Pak Pendeta. Tapi semua orang Kristen diberi kemampuan untuk mempertanggungjawabkan. Kalau ada orang bertanya, jawab. Ya kan? Mau tanya tinggal jawab. Kenapa harus ditunggu nanti? Ya kan? Sebaliknya kita akan merasa bersedih apabila orang yang kita layani itu tidak kuat mempertahankan imannya, sehingga dengan begitu mudahnya mereka meninggalkan Tuhan satu persatu. Sangat sedih. Kenapa? Sudah invest waktu, sudah invest hidup, sudah invest keluarga, semuanya dipertaruhkan untuk melayani. Tapi orang yang dilayani itu malah meninggalkan Tuhan. Berbeda dengan meninggalkan gereja. Orang yang tersesat itu meninggalkan Tuhan, bukan meninggalkan gereja. Kalau meninggalkan gereja itu pindah gereja. Kalau orang tersesat, dia tidak akan kemana-mana, gak ke gereja mana-mana. Itu namanya tersesat. Kalau tersesat tidak tahu arah jalan pulang, kalau pindah gereja atau ngambek atau nesu, itu tahu alamat gerejanya. Jadi itu tidak tersesat. Yang perlu dicari adalah yang tersesat meninggalkan Tuhan. Itu lebih gampang ngomongnya. Tapi kalau orang ya tidak mau ke gereja, terpindah ke gereja yang lain atau jalan-jalan keliling-keliling, itu mau dinasehatin pakai ayat-ayat Alkitab pun dia akan berkata, enggak. Ayo ke gereja. Enggak. Sudah lama enggak ke gereja? Ayo balik. Tak tanya Tuhan dulu. Dan itu saya mempertanyakan langsung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo balik Pak. Sudah 2 tahun ini gak ibadah, gak ke gereja. Jawabnya nanti ya, saya tanya Tuhan dulu. Wah, lebih rohani orang yang ya seperti itu ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia tidak punya tujuan yang jelas. Ya, karena punya tujuan yang jelas, dia akan sadar bahwa apa arti hidupnya. Tidak perlu dirayu-rayu, tidak perlu didorong-dorong, saudaraku. Tapi ada kalanya kita perlu mendorong dikit, ya kan? Supaya apa? Ya supaya segera jalan gitu loh. Tapi kadang-kadang didorong-dorong, tidak mau maju, didayung-dayung, malah muter-muter kan? Ya, karena dayungnya cuma sebelah. Ya, kita akan merasa bersedih apabila orang yang kita layani itu tidak kuat mempertahankan imannya, sehingga dengan begitu mudahnya mereka meninggalkan Tuhan satu persatu karena tidak kuat atau bertahan dalam menghadapi tantangan yang ada. Tidak kuat menghadapi tantangan yang ada dari sekelilingnya. Bukan tidak kuat karena bersekutu dengan saudara seiman. Ini tidak kuat menghadapi tantangan, serangan dari luar. Kalau saudara melihat sudah mulai muncul ya di akun GBS Purwokerto, di channel GBS Purwokerto sudah mulai muncul Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang-orang yang mulai menyerang ya. Itu Ayub ya, kitabnya orang sana ke orang Kristen ini dipakai. Aneh orang Kristen ini
Ya, kalau mau saya jawab panjang. Ya, biarin dulu, biar ngoceh aja lagi. Ya, padahal di kitabnya juga disebut ada Nabi Ayub. Jadi yang salah yang mana? Ya, kalau dijelaskan begitu pasti ada serangan terus-menerus Bapak Ibu yang dikasih itu. Nah, bersiap-siap untuk menghadapi tantangan akhir zaman. Surat 3 Yohanes merupakan surat pribadi yang ditujukan kepada Gaius yang merupakan majelis jemaat anak rohani Rasul Yohanes. Ya, ini ditulis dan ditujukan untuk anak rohani ya. Munculnya ajaran-ajaran sesat. Salah satunya ada beredar adalah antikristus yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan dan Yesus tidak datang ke dunia sebagai manusia. Itu tertulis dalam 1 Yohanes 2. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tantangan kita bukan hanya dari luar, tapi dari dalam, dari luar dan dari dalam sebagai orang yang percaya. Kalau kita tidak punya ya pendalaman yang serius dengan firman Tuhan, kita akan katut dengan mereka. Padahal mereka punya ajaran lebih parah, ya kan? Mempercayai apa yang tidak bisa dipercayai. Tapi kita mempercayai Tuhan yang bisa dipercayai. Waspada terhadap ajaran sesat. Ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19 yang mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Di YouTube banyak jabatan, gelarnya pendeta, tapi yang diajarkan tidak semua, yang hanya diambil secuil-secuil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi mulai berhati-hati ketika mendengar, melihat, menonton khotbah-khotbah yang ada di internet, dunia maya. Kalau Bapak Ibu tidak mendalami Alkitab secara pribadi, Bapak Ibu bisa tersesat di HP saudara. Ya, bisa tersesat di HP karena ada dalam HP saudara. Ya kan? Yang tadinya pendeta dengan lurus dan murni menceritakan, memberitakan kabar baik dari firman Tuhan, sekarang sudah mulai mencari viewer, mencari subscriber, ya kan? Membanding-bandingkan dia dengan pendeta yang lain. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, ia mendapat keuntungan dari caci makian. Ia mendapatkan keuntungan dari komentar-komentar. Ia mendapatkan keuntungan. Sementara kita mengikuti hal yang salah dari mereka, yang kebobolan, yang remuk rendah, yang gembala setempat kembali. Ketika ada kasus, ya, KKR Pentakosta yang ada di Kupang yang ramai viral, ya, yang datang cuma setahun sekali, ya, melayani jemaat gereja yang lain yang ada di sana, di kampung sana, ya. Setelah itu ditinggalkan balik. Yang ngurusin lagi ya gembala lokal. Ketika ada apa-apa ya gembalanya lagi yang ngurusin Bapak Ibu. Tapi yang diagung-agungkan pendeta-pendeta yang ada di YouTube itu. Saudara yang dikasih, waspada ajaran sesat. Banyak antikristus. Kemudian dalam surat 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai dengan 8, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspada. Ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, pada waktu pandemi yang sedang naik-naiknya, muncul isu Pentakosta ketiga.
Ya, Bapak Ibu mungkin belum familiar dengan Pentakosta ketiga. Nanti ada Pentakosta keempat. Siapa yang ngajarin itu? Ya. Alkitab tidak perlu ditambah-tambahin beritanya. Ya, Pentakosta pada waktu itu terjadi pada zaman Kisah Rasul, yaitu sekarang zamannya Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja. Tidak ada Pentakosta ketiga. Ketika muncul pengajaran ini, orang-orang banyak disesatkan. Ya, banyak orang-orang. Ya, ketika saya berbicara dengan seseorang yang kemarin saya ketemu itu, Bapak Ibu, ya, sisi yang lain dia berkata bahwa kita harus belajar firman Tuhan itu, ya, menggali dari dalam. Bukan apa yang ada di pikiran kita paksakan kepada Alkitab. Tapi ketika saya berkatakan, wah, saya tidak perlu buku-buku, saya tidak perlu tafsir-tafsir. Hebat sekali orang awam ini. Saya tanya langsung Roh Kudus. Sampai saya ketemu dengan seseorang lagi, ketika profesinya sebagai tukang pijat, saya kasih tahu kalau Papa mau memijat dengan bagus, lebih banyak belajar lagi. Titik-titik syarat. Jawabnya sangat sederhana. Saya tidak akan belajar lagi. Saya akan tanya Roh Kudus bagaimana memijat orang itu. Rupanya Roh Kudus bisa alih profesi jadi tukang pijat. Dan ada kasus yang dipijat orang sakit liver, orang keras ininya dipijat, ya matilah, malpraktek. Ya, ketika kita kasih tahu pengetahuan, kita kasih tahu hikmat jawab, saya tanya langsung Roh Kudus, hebat sekali. Pendetanya aja nggak kayak gitu aman. Tapi banyak orang sekarang yang mau ngeles daripada kebenaran firman Tuhan, langsung tanya Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara melalui firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu waspadalah. Doa dan harapan dalam melayani Tuhan. Kalau dulu kita melayani Tuhan itu pakai hitung-hitungan. Ya, kalau dulu kita melayani Tuhan itu karena terpaksa, karena tidak ada orang, jadinya kita melayani. Ya, dulu kalau nggak ada saya, ya nggak ada yang melayani. Itu dulu. Ya, kalau kita belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita akan tetap hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya kan? Ada sebuah keluarga muda, anaknya 3. Ya, dulu pada waktu belum bertobat, ya, yang laki ini ya sangat rajin pelayanan. Kalau ke gereja itu sangat betah sekali. Tapi ketika istrinya belum bertobat, dia nggak mau ikutan. Suaminya melayani, suaminya pelayanan, dia ada di rumah. Ketika suaminya nggak pulang kerja langsung ke gereja, pulang kerja langsung ke gereja, tidur aja sana di gereja. Adik saya juga begitu. Banyak waktunya di gereja. Pergi pagi pulang malam langsung ke gereja. Ngapain ke gereja? Badminton. Oh, badminton. Tak kira pelayanan. Tapi berbeda dengan ketika sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada sukacita yang mengiringi kehidupannya ketika melayani Tuhan, sehingga hari ini ia bisa bersama-sama melayani Tuhan. Suami istri malah dan diajak anak-anaknya melayani Tuhan, senang dalam pelayanan karena ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau tidak ada perjumpaan pribadi, pasti marah-marah, nggak pulang-pulang nih, bantal sekalian. Ya, orangnya ada di sini. Ya, doa dan harapan ketika kita melayani karena kita sudah merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita bisa berkata, aku telah berhubung
berhutang kepada Tuhan. Bukan kita sedang menghutangi Tuhan. Kita yang telah berhutang kepada Tuhan, yang sudah menyelamatkan hidup kita. Maka doa dan harapan dalam seperti ini. Ya, Rasul Yohanes hatinya dipenuhi dengan rasa sukacita yang besar karena anak rohaninya, Gaius dan jemaat di Asia kecil yang pernah ia layani masih tetap hidup dalam kebenaran. Meskipun mereka setiap hari diperhadapkan dengan ajaran-ajaran sesat yang menyerangnya setiap waktu. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan ada sukacita yang menyertai kehidupan kita. Ya kan? Karena kita telah merasakan penyertaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini artinya kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, karena jerih payah kita itu Tuhan sudah perhitungkan. Tidak usah kita hitung-hitung, Tuhan aku sudah melayani full nih 24 jam. Full ini 7 day, 7 hari full ini. Kalau part time itu berapa jam? Berapa kalau kerja part time? 8 jam. 8 jam itu kerja sehari. Iya, kalau part time itu mungkin bisa 4 jam cuma. Namanya part time. Tapi ada yang kerja full time. Full time itu ya kerja 1 hari. 1 hari kerja. Berbeda dengan full hard. Ya, tidak tergantung jam kerja. Apa kita full hard? Jam kerja 8 jam. Ya, bisa kerja berapa jam, Pak? Ini full hard ini udah, ya kan? Kerja 8 jam masih ditambah 4 jam. Nah itu hampir tiap hari. Itu full hard, bukan full time lagi itu. Ya, karena itu ya berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemain musik silakan maju ke depan. Nah, ini bukan Frank ya. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita cukup puas diri hanya sebagai orang Kristen yang rajin beribadah setiap minggu atau rajin melayani setiap minggu tanpa mempedulikan apakah kita telah hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Kita boleh melayani, kita boleh ibadah, tapi ketika kita tidak bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu sama aja tidak ada artinya. Ya. Selama kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah dan melayani, marilah kita pergunakan kesempatan ini untuk mendalami dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mendalami firman dan menghidupi firman, itu namanya orang yang beriman. Sudah mendalami firman tapi tidak menghidupi firman, itu hanya pendidikan, belajar, murid, atau mahasiswa. Ilmu semua diserap tapi tidak dihidupi. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, menyerap semua firman Tuhan dan belajar menghidupinya hari lepas hari. Dengan demikian kita akan dapat merasakan satu sukacita yang besar. Ingat, hidup ini adalah kesempatan. Ayat emasnya saya kutip dari WA-nya Mas Unggul. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jika kita hari ini masih rajin berdoa, tapi ketika menghadapi kesesakan kita tidak punya kesabaran, maka kita akan meninggalkan Tuhan. Jika kesesakan itu ada muncul dalam kehidupan kita,
Tapi ketika kita tidak memiliki pengharapan dalam Tuhan, maka sukacita itu tidak ada. Jangankan untuk melayani, untuk sukacita pribadi pun tidak ada. Oleh sebab itu, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku, renungkan sejenak bahwa Tuhan itu baik. Apa arti hidupmu hari-hari? Apakah kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, atau kita mau mengatakan, Tuhan, ini hidupku, aku mau untuk menyenangkan, melayani Tuhan dalam setiap pekerjaanku, dalam setiap pergaulanku. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Yesus, beri kami kekuatan untuk dapat mengalami sukacita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan dalam setiap pergumulannya. Berkati setiap umat Tuhan yang selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sangat baik. Katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya minta untuk para petugas persembahan untuk maju ke depan, dan kita mau bawa setiap persembahan kita di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur kepadamu Tuhan buat berkat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami. Jika Tuhan Kau masih mengizinkan kami untuk menikmati kehidupan ini, biarlah kami juga boleh mengucap syukur selalu Tuhan dalam segala hal. Dan biarlah setiap tangan-tangan yang akan menabur dalam sukacita, kiranya Engkau akan memberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya memberi kesempatan untuk keluarga Mas Gunawan, Koko Gunawan, atau Ibu Mustika untuk memberikan sepatah dua kata dari pihak keluarga yang kemarin ditinggalkan oleh Ibu atau Eyang Budi. Terima kasih untuk waktunya. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mewakili keluarga besar almarhum Mbah Dahlia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas simpati dan ucapan belasungkawa serta doa yang tulus kepada yang sudah diberikan kepada almarhum Mbak Dahlia yang telah berpulang ke rumah Bapak pada hari Rabu tanggal 5 di usianya yang 91 tahun. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Bapak Nono dan Bibi. Terima kasih kepada seluruh jemaat GBS Purwokerto, Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang sudah membantu banyak. Kiranya senantiasa Tuhan yang membalas kebaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Selang 2 minggu kita kehilangan 2 orang kekasih hati orang tua yang kita kasih. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus itu yang pegang kendali. Amin. Kita akan berdoa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terkhusus untuk keluarga Ibu Ika dan Bapak Iwan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang memegang kendali, yang punya otoritas atas hidup kami. Apa yang sudah Engkau perbuat itu adil adanya. Apa yang sudah Engkau lakukan itu tepat adanya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan buat keluarga besar, dari keluarga Bu Ika dan Bapak Iwan. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, punya harapan. Suatu kali ketika Yesus Kristus Tuhan datang kali yang kedua, akan berjumpa dengan orang yang kita kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat rencanamu yang indah. Kami juga berdoa untuk semua, terkhusus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup, yang punya kemampuan menolong umat Tuhan di tempat ini yang percaya. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedang lelah Tuhan berikan kekuatan, yang sedang bergumul dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan Tuhan tolong, sehingga apa yang tidak pernah dipikirkan selama ini Tuhan kasih jawaban yang tepat dan indah. Berdoa untuk yang ulang tahun di sepanjang yang sudah kami lewati, minggu yang sudah kami lewati. Berdoa untuk Ibu Jantu dan Bapak Stephen. Kiranya Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati keluarganya. Apa yang diinginkan dalam Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berkati umat-Mu semuanya tanpa terkecuali. Jika mereka datang kepadamu, Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam berkat nama Yesus. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam berkat nama Yesus. Berkat kemurahan Tuhan diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Tuhan memberkati pasanganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati seisi rumah.
dalam berkat nama Tuhan Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu, bahkan yang tidak lazim pun akan Tuhan perintahkan mendatangi hidupmu jika kau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati tokomu, diberkati jerih lelahmu. Apa yang menjadi kesusahanmu hari kemarin, Tuhan akan balaskan dengan kegembiraan dan kegirangan, bahkan keberuntungan mendampingi kehidupanmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus itu baik. Katakan amin.